Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf Wibowo dari Praktikum Pemrograman Geospasial Website Acara 10. Dalam hal ini, pada dasarnya kita melakukan visualisasi data dengan menggunakan Leaflet.js, yang dimana datanya kita ambil dari, mohon maaf sedikit nge-lag. Nah, datanya kita ambil dari GeoServer yang telah kita visualisasikan sebelumnya. Yang dimana ada tiga jenis data yang kita akuisisi atau kita visualisasikan. Pertama adalah poligon, garis, dan titik yang nantinya akan saling dioverlaykan, saling ditumpang tindihkan, dan saling divisualisasikan dalam satu kanvas gitu. Mungkin tahap secara singkatnya adalah pertama-tama kita membuat data titik dulu karena kemarin belum dibuat, yaitu dari stores, add new stores. Kita langsung jelaskan saja pada stores ini. Kita pada dasarnya menyesuaikan nama dan workspace yang digunakan yaitu PGW9 dan koneksi database sesuai dengan yang ada pada localhost phpMyAdmin. Setelah itu kita tinggal save lalu akan diarahkan ke dalam menu mengisi dan menyesuaikan landscape seperti ini gitu. Saya mohon maaf saya punya screenshotannya yang ini tapi kurang lebih sama. Dalam hal ini adalah select semuanya dari data, lalu dipilih ini data kecamatan sesuai dengan tabel yang ada pada localhost phpMyAdmin yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Setelah itu yang kita lakukan adalah menyesuaikan seperti native bounding box, sistem koordinat pada bagian layer yang nantinya akan kita sesuaikanlah menu itu dan yang terakhir akan divisualisasikan pada layar preview kali ini. Yang nantinya kita klik open layer, akan muncul semua data titik yang sama dengan yang ada pada localhost phpMyAdmin. Kurang lebih seperti itu tentang mekanisme website yang saya buat. Nah, selain ada data titik yang kita buat sekarang, kita juga memvisualisasikan data poligon dan data garis yang telah kita buat sebelumnya. Lalu mekanisme-mekanismenya tentunya kita buat menggunakan Visual Studio Code yang dimana kita membuat file dengan indeks PHP dari folder sam c sam htdocs. Mohon maaf, sedikit agak nge-lag lagi sepertinya. Jadi, nah itu. Kurang lebih line script-nya adalah seperti ini. Yaitu pertama, title-nya Leaflet plus GeoServer WMS. Dalam hal ini Leaflet CSS pada bagian head. Lalu ini adalah untuk mengatur supaya kanvas memenuhi semua layar seperti itu. Lalu pada bagian body kita juga mendeklarasikan leaflet JS-nya dengan peta yang kita gunakan bernama map. Langkah pertama adalah mendeklarasikan map utama yang akan kita gunakan, yaitu variabel map dengan set view pada daerah Sleman tingkat zoom 11. Setelah itu variabel base map yang dalam hal ini adalah OpenStreetMap dengan penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Lalu yang cukup penting pertama kali adalah mengakses WMS dari GeoServer lokal. Yang ini 8080 yang digunakan seperti itu. Lalu ada tiga data seperti yang telah saya jelaskan tadi. Ada data polygon, data polyline atau garis, dan data titik. Seperti itu. Kita jelaskan pertama-tama dari polygon dulu. Yang line script ini yang kurang lebih sama dengan ketiga data itu adalah untuk memanggil layer WMS dari GeoServer. Yang perlu diperhatikan adalah ini. Apa sih
PG Web, dan administrasi desa. Jadi pada dasarnya PG Web adalah workspace yang kita gunakan. Lalu administrasi desa adalah layar terkait yang akan kita panggil. Tentunya dengan sintaks L-tile layer yang dimana digunakan pada ketiganya juga. Lalu pada data titik juga kurang lebih sama, cuma diganti namanya dan diatur beberapa penyesuaian karena sebelumnya data ini tidak bisa divisualisasikan seperti itu. Lalu yang kita ambil selanjutnya adalah ini. Ini cukup menarik karena kita tidak ambil dari data jalan yang kita buat, tapi kita ambil dari WMS eksternal. Sebenarnya pakai data jalan bisa, tapi kita mencoba metode yang lain yang bisa diterapkan, yaitu kita ambil dari geoportal Kabupaten Sleman, yaitu data jalan dengan nama ini, bla 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 geonot Jalan Kabupaten Sleman tahun 2023. Sehingga data jalan yang kita gunakan adalah data jalan pada tahun 2023. Selanjutnya seperti biasa ada control layer, ada tiga, polygon, polyline, dan titik. Dan opposite map. Untuk menyesuaikan legenda adalah mendeklarasikan dulu, membuat elemen HTML div untuk legenda, dan membuat URL untuk mengambil legenda otomatis dari GeoServer. Dalam hal ini legendanya udah kita buat pada acara kemarin, jadi tinggal dipanggil saja. Nah, itu penyesuaian-penyesuaian yang lain. Dan apabila aplikasi dijalankan, kurang lebih akan seperti ini. Nah, dalam hal ini kita bisa pilih dari control layer. Kita bisa lihat legendanya ada di sisi kiri karena kita atur di sisi kiri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin terlewat ya teman-teman. Nah, ini position bottom left. Karena defaultnya tidak di bottom left, maka kita harus mendeklarasikan ini dulu supaya bottom left. Karena apa? Karena di bagian kanan itu udah ada control layer. Tuh. Seperti tadi yang sudah dijelaskan legendanya kita tidak deklarasikan secara manual tapi secara otomatis sehingga ya langsung muncul. Walaupun ini terkesan kurang tertata dengan baik tapi bisa disesuaikan tampilannya gitu. Mohon maaf sepertinya memang agak nge-lag sehingga tampilannya nah seperti itu. Itu yang telah saya jelaskan tadi. Legendanya di bagian kiri gitu. Lalu ada apa lagi? Kalau kita lihat secara satu persatu, akan terlihat seperti ini. Ini kalau kita ambil tiga-tiganya gitu. Nah, ini adalah poligon saja. Ini adalah jalan saja yang kita ambil dari eksternal tadi, tahun 2023. Lalu ini adalah apabila titik saja. Mohon maaf, lagi-lagi sepertinya nge-lag ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi. Karena posisinya juga baru aja habis hujan. Jadi seperti itu kira-kira. Mungkin saya akan mencoba melakukan hotspot. Nah, seperti itu. Itu untuk titiknya saja. Dan ini adalah jalannya. Sedang proses. Nah, itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.